Kenapa saya mengatakan itu surat undangan palsu? Karena kepalsuannya jelas terlihat oleh mata. Dapat kita analisa dengan seksama bahwa surat tersebut adalah surat yang palsu, tetapi dianggap sebagai surat undangan yang asli dan resmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zim, salam hormat dari Surabaya untuk panjenengan semua yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Kita akan membahas tentang surat undangan palsu. Kenapa saya mengatakan itu surat undangan palsu? Karena kepalsuannya jelas terlihat oleh mata. Dapat kita analisa dengan seksama bahwa surat tersebut adalah surat yang palsu, tetapi dianggap sebagai surat undangan yang asli dan resmi. Ini suratnya. Kenapa saya katakan palsu? Karena di atas ini ada kop surat Al-Hay'ah Al-Markaziyah Lirrabitah Al-Alawiyah, Rabitah Alawiyah, Gedung Rabitah Alawiyah, lantai 5, Jalan TP Sumatupang nomor 7A, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, kode pos 12530, telepon dan seterusnya. Di sini menggunakan kop surat resmi RA dan di stempel dengan stempel resmi RA, tetapi tidak ada ketua RA-nya yang bertanggung jawab mengetahui minimal bertanda tangan di bawah 2 orang panitia. Saya bergelut dalam dunia administrasi perkantoran itu sudah 35 tahun lebih. Ini surat bodong. Surat bodong. Seharusnya kalau ini panitia, ya, panitia diskusi terbuka, ya, di atasnya ini Rabitah Alawiyah, di bawahnya tulisan Rabitah Alawiyah, ini ada panitia pelaksana diskusi terbuka antara Rabitah Alawiyah dengan para pembatal nasab mereka. Nah, gitu, harusnya begitu. Lah ini legalitas surat undangannya sudah tidak sah, ya, alias ilegal. Terus berkoar-koar yang pro atau pendukungnya belum dilaksanakan acaranya saja sudah membuat opini di mana-mana, menyudutkan yang diundangnya. Ini bagaimana? Coba. Ini masih kalah dengan surat undangan RT. Surat undangan RT itu pasti ada tanda tangan ketua RT, RW ya ketua RW, LKPM, LPMK misalkan, ya. Ya pasti ada tanda tangan ketuanya. Ini masih diketahui di sini. Harusnya di sini mengetahui ketua RA Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Wajib. Kalau tim panitia dari Rabitah Alawiyah, ya, kurang mengerti tentang standar administrasi, berguru lagi cara membuat surat yang resmi. Nah ini bagi orang yang tidak mengerti, oh ya benar undangannya. Ini pun simpang siur, ya, simpang siur. Ada undangan mengikuti seminar, ada undangan untuk diskusi dalam seminar, ada informasi yang disebarluaskan tanggal 7 sampai tanggal 8. Kalau tanggal 7 tidak hadir, maka dianggap al-kaburi. Nah, terus bagaimana ini? Belum diselenggarakan di sini dicatat tanggal 8. Jelas tidak sesuai dengan pemberitahuan. Nah, ini namanya mencoba untuk
menundukkan ya lawan diskusinya nanti dengan cara berdiskusi di awal seperti ini. Ini lahir gara-gara adanya rencana dari pihak UIN Wali Songo Semarang yang akan mengadakan diskusi ya. Ini saya juga sudah megang skedul acaranya, begitu juga undangannya. Tetapi kepastiannya juga masih banyak gangguan dari kalangan Ba'alawi. Herannya itu gitu, Ba'alawi itu mampu mendetek sekelas perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Nah ini undangannya saya juga punya. Yang penting buatku, Loveway. Kalau undangan ini jelas resmi, walaupun cuma satu tok tanda tangan, ini ketua LPPM. Setiap perguruan tinggi itu wajib memiliki LPPM, lembaga pengabdian pada masyarakat yang sesuai dengan standar tugas daripada perguruan tinggi Tridharma, yakni pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Membangun bangsa Indonesia, mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mengelola sumber daya alam yang ada. Perguruan tinggi. Ini jelas satu nggak apa-apa. Walaupun nggak perlu di sini ya, tanda tangan panitia atau sekretaris panitia nggak perlu. Kalau ini jelas tidak sah. Laporkan kemana pun tidak akan pernah bisa diterima undangan seperti ini. Jika surat undangannya saja sudah tidak sah, berarti menghadiri undangan tersebut juga tidak sah. Tidak sah. Dan di sini juga tumpang tindih. Said Zul ini jam 1 sampai jam setengah 3. Pas tanggal 8 Septembernya itu lah. Prof. Manakim Ali jam 2 sampai jam setengah 4. Ini bagaimana? Kayak satu bang tinggi. Terus katanya ada batasan 1,5 jam. 1,5 jam yang mana? Oke, ya ini secara pribadi ya, saya bisa menerima tantangan undangan, diskusi, dan seminar tersebut asalkan moderatornya saya. Moderatornya saya siap dan didampingi oleh BWI, Jabar, Banten, Jakarta, begitu juga sebagian dari Jateng, Jatim untuk mendampingi terselenggaranya ya, menyaksikan secara langsung acara tersebut di kantor RA Jalan TB Sumatupang nomor 7A Tanjung Barat Jakarta Selatan tersebut ya. Kalau nanti moderatornya dari kalangan mereka panitia ya sama saja, sama dengan akan mempersekusi secara ilmiah seakan-akan seperti itu, dan akan diadili. Haji Maduddin Usman akan diadili di tempat itu, Abah Haji Omai Rama juga akan diadili di tempat itu, Mama Gufron juga akan diadili, Said Zul akan diadili, semua yang datang, Prof. Manakim Ali juga akan diadili di situ. Ini menandakan bahwa mental mereka itu mental penjajah Belanda. Karena apa? Mengundang orang seenaknya, tanpa konfirmasi terlebih dahulu sanggup atau tidaknya yang diundang. Kalau undangan manten ya terserah Sohibul Hajat. Itu urusan pribadi. Ini undangan diskusi loh ya. Undangan mengikuti seminar ya. Kayak bisa. Sumber daya manusianya Robito Alawiyah kok seperti ini, memalukan. Memalukan, sangat-sangat memalukan. Sangat memalukan. Sangat memalukan. Ini juga saya lihat antara pengirim emailnya ya, websitenya www atau www.robitoalawiyah.id, emailnya sekretariat@robitoalawiyah.id. Tetapi ketika mengirim surat elektronik ini ke para undangan diskusi dan pengikut seminar ini, itu melalui sekretariat, bukan sekretariat, dpp robitoalawiyah.id, beda lagi. Nah ini
harus direvisi oleh pihak panitia di Rabithah Alawiyah. Harus ada tanda tangan dari ketua Rabithah Alawiyah. Kok kabur? Harus, wajib. Kalau enggak, jangan hadir. Dan kami sudah berembuk dengan Raden Haji Umairama dan lain-lain, sudah saya larang berdasarkan wanti-wanti dari ulama-ulama sepuh kita, dari PWI juga, untuk menghadiri acara tersebut, karena akan ada ladang pembantaian dengan dasar ilmiah atas dasar ilmiah, alasan ilmiah. Tidak perlu didiskusikan, diadakan debat terbuka seperti itu sudah batal. Yang dicari itu apa? Yang dicari itu apa? Hanya pembenaran, bukan kebenaran. Bukan kebenaran. Nanti akan saya buktikan. Kalau toh misalkan ada rencana, wahai kawan-kawan yang ada di RA, ingin mengundang ya Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani, ya hubungi dulu. Kemarin malam beliau saya telepon. Apakah dihubungi langsung? Ya tidak. Malah justru ada persekusi verbal dengan asisten beliau. Saya bicara langsung dengan beliau. Begitu juga Prof. Manakim Ali juga baru mendapatkan secara resmi siang tadi undangan tersebut, belum diterima undangannya, sudah keluar di mana-mana, yang menyebar fitnah dan dusta saja kepada masyarakat kita. Wahai Al-Kaburi. Alhamdulillah. Ini loh contoh, saya punya surat ya, jawaban dari Syekh Ahmad Surkati tahun 1919 dicetak di Surabaya. Saya bacakan nih. Persyaratan debat. Sejak dulu Rabithah Alawiyah, ya dulu belum Rabithah Alawiyah, Mbak Alawi ya, itu ngajak diskusi atau debat terbuka dengan tokoh dari Al-Irsyad, padahal yang melindungi Mbak Alawi dulu juga Syekh Ahmad Surkati ini, ulama Sudan tapi berdiam lama di Makkah, lalu ditarik ke Indonesia untuk mendamaikan gegeran antara Al-Irsyad dan Mbak Alawi. Ini saya bacakan, ini loh. Cari dua pilihan sulit, bikin under pressure. Atasi semua dengan badan stay fresh. Ya, saya bacakan. Mengabulkan permintaan berdebat. Saya telah baca apa yang telah diuraikan oleh saudara Al-Iqbal tertanggal 13 Syawal, yaitu permintaan sebagian pemuda dari bangsa Al-Ba'alwi akan berdebat dengan saya dalam perihal agama Islam. Maka dengan ini saya memberitahu, nanti surat ini akan kami sertakan di deskripsi. Ini bisa nggih? Nah, nanti bisa dilihat semua suratnya. Ini asli surat jawaban dari Syekh Ahmad Muhammad As-Surkati. Saya minta, dengan ini saya memberitahu kepada sekalian bangsa muslimin bahwa saya kabulkan permintaan tersebut. Ini Indonesia belum lahir. Akan tetapi dengan syarat yang di bawah ini. 1. Saya minta supaya orang yang akan berdebat sama saya terpandang sedikit oleh bangsa muslimin. Nah, kalau debat nanti ya, ini mohon maaf nih, kalau debat benar-benar terjadi di UIN Wali Songo Semarang, kalau lawan debatnya Farihin Eza, aduh ya bukan, maaf nggak ngeremehkan orang. Kiai Imaduddin Utsman lawannya Farihin, aduh. Kalau sekelas DA Hanif Alatas, oke. Tapi lawan depannya Farihin, piye togi, padahal kelas internasional ya, akan dihadiri oleh dosen Fahad University Saudi Arabia ya, yakni Romo Kiai ya Sumanto Al-Qurtubi, ya kan nggak imbang lah ya. Tirulah Syekh Ahmad Muhammad Surkati. Saya minta supaya orang yang akan berdebat sama saya terpandang sedikit oleh bangsa muslimin, seperti Muhammad Al-Muhdhar, Muhammad bin Aqil, Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan Muhammad bin Abdurrahman bin Syahab. Bukan seperti pemuda-pemuda yang telah
bubuhi namanya di bawah itu. Bukan Farihin, bukan Rumel Abbas ya. bukan itu. Adversenti yang dimuat dalam Al-Iqbal. Nah, ini dua, harus ditentukan harinya. Ini masih ejaan lama berdebat, dan tempatnya sebelumnya 1 bulan loh. 1 bulan sebelum acara itu harus ada pemberitahuan dan disepakati di mana tempatnya, harinya, tanggal jamnya. Enggak terus sepihak, tak undang, tak datang. Wah, tanya Kiai Imad akan saya layani berdebat 3 hari 3 malam. Iya, asalkan sesuai syaratnya, kan begitu. Sama dengan ketika saya ngomong gini loh ya, saya akan datang atas undangan Anda dan akan meminum semua minuman yang Anda sediakan. Itu kan ucapan saya. Tapi ketika jenengan menyediakan racun, masa saya minum? Saya tahu kalau saya jenengan menjebak saya, mau meminumkan racun ke saya melalui minuman yang ada di depan saya. Padahal sumpah saya memaafkan meminum minuman. Tapi kalau saya itu racun, saya minum, goblok saya. Bodoh saya. Wala tulku biaidikum ila tahlukah kok. La dororo wala diroro kok. Nah itu. Jadi harus ditentukan harinya berdebat dan tempatnya sebelumnya 1 bulan, di muka dengan dibubuhi tanda tangan siapa yang suka berdebat pada orang-orang tersebut di atas, harus tersebut di atas ya, jadi harus ada lawan debatnya. 3, harus berhadir pada majelis berdebat itu 5 orang daripada ulama-ulama bangsa Bumi Putra. Jadi kata-kata Bumi Putra atau pribumi itu tidak salah. Walaupun ada larangan khusus dari negara untuk penyelenggara negara mengatakan pribumi dan non pribumi itu ada larangan. Tetapi kata-kata pribumi dan non pribumi itu tidak apa-apa untuk menjelaskan kepada bangsa Indonesia keseluruhnya. Bangsa Bumi Putra seperti Haji Ahmad Dahlan, ini pendiri Muhammadiyah, Khotib Jogja, Haji Hisam Solo, Mas Ahmad Marzuki Surabaya, dan lain-lain daripada ulama Bumi Putra yang mengerti bahasa Arab dan asal agama Islam. Dan juga 5 daripada bangsa Arab yang bukan bangsa Al-Ba'alawi, artinya yang bukan dari Ba'alawi alias dari Al-Irsyad, seperti Syekh Abdullah Bajamah Al-Amudi. Ya, Al-Amudi itu katanya ada duriyahnya Abu Bakar As-Siddiq, dan Syekh Hasan Baraja dan lain-lain. Dan juga 5 dari bangsa Ba'alawi yang suka berdebat sama saya, daripadanya orang-orang yang tersebut di atas harus berhadir dalam majelis tersebut. Ini majelis bukan majelis, majelis tersebut. Advisor agama Islam dari pihak government, yaitu paduka Tuan Dr. Hezu atau gantinya Dr. Segrit dan Dr. Hussein. Nomor 5, harus ditentukan lebih dulu masalah-masalah yang akan dibicarakan dalam majelis tersebut, dan masalah-masalah yang akan dibicarakan dalam majelis berdebat, dan masalah-masalah yang telah dituduh bahwa perkumpulan Al-Irsyad, salam Al-Irsyad, jenengan harus tegas berada di pihak kami sekarang ini, nggak boleh abu-abu, jangan takut lagi, bahwa perkumpulan Al-Irsyad salah membawanya sehingga mereka dikeluarkan dari sunat Rasulullah SAW, supaya perdebatan kita tertentu maksudnya fokus dalam satu tema. Nomor 6, harus berhadir dalam majelis tersebut 4 penulis. Nggak boleh Nabawi TV saja. Nabawi TV itu sering mengkhianati kok ya. Kalau diperbolehkan silahkan, nanti semua media bisa meliputnya. Nanti tim kami akan live langsung dari sana, dihadiri oleh pemuka-pemuka PWI ya, bahkan kalau bisa Gus Abbas Buntet juga menghadirinya, walaupun tidak mengikuti diskusi di dalamnya. Itu baru adil. Nomor 6, harus berhadir dalam majelis tersebut 4 penulis dari kedua belah pihak loh. Itu tidak hanya ditulis ya,
notulennya, hasil rapatnya seperti apa, supaya tidak ada pengkhianatan, tidak ada framing di luar. Apa yang tersebut dalam majelis itu dan lantas disiarkan bagaimana keadaannya yang betul, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maka jikalau permintaan saya ini dikabulkan, saya boleh menurut permintaan berdebat di mana saja. Ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman. Saya akan siap berdebat 3 hari 3 malam, tapi ada syaratnya. Bukan tanpa syarat, ada syaratnya. Semua itu harus ada syarat yang dipenuhi. Surabaya 22 Juli tahun 1919. Wassalam, Ahmad Muhammad Surkati. Nah ini baru benar.